diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada hari kiamat ada orang yang sudah banyak amal ibadahnya, ditimbang, dihisab, dihitung, dibuat perhitungan di yaumil mahsyar. Ketika dia melihat perhitungan, kecewa dia karena menurut dia amal ibadahnya itu banyak sekali menurut dia. Rasanya gak segini itu sedikit sekali. Sampai kemudian dia protes, masa segini amal solehku? Lalu Allah mengatakan kepada mereka, kalau dia ingin hitung-hitungan, ayo kita hitung sekarang. Kalau dia ingin hitung-hitungan, ditimbang seluruh amal soleh, lalu diambil nikmat sebelah matanya, diletakkan pada timbangan yang lain, sebelah matanya saja. Begitu nikmat sebelah matanya itu diletakkan pada timbangan yang lain, itu jomplang dia. Amal solehnya naik ke atas, sementara nikmat sebelah matanya itu jatuh ke bawah. Siapa yang berat? Nikmat itu lebih berat, padahal baru sebelah mata saja. Ketika ditunjukkan di depan matanya bahwa nikmat Allah hanya dengan sebelah mata yang Allah titipkan kepada dia itu melebihi semua amal solehnya, nangis, nyesal dia karena masuk paten, sudah menganggarkan amal solehnya. Kata Allah, kalau dia mau hitung-hitungan, kita hitung sekarang. Siapa yang lebih banyak memberikan, dia atau aku yang memberikan yang terbanyak? Riwayat ini berikan isyarat pada kita, tidak mungkin kita bisa hitung nikmat Allah, tidak mungkin. Jadi kalau setahun sekali Allah minta kita untuk berkorban, berat kan? Tidak berat. Jangan tanya sama orang yang merokok, berapa sebungkus rokoknya. Kalau sehari dia habis satu bungkus, berapa sebungkus? 20.000, paling murah 15, gitu. 20.000 kali 30 hari sama dengan 600.000 kali 12 bulan sama dengan 7.200.000 berapa ekor kambing itu? 3. Jadi kalau ada perokok yang mengatakan saya tidak punya uang untuk berkorban, pantaskah dia ngomong begitu? Gak pantas dia ngomong begitu. Gak pantas dia ngomong begitu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat informasi di YouTube. Saya kaget juga ketika menonton itu. 2 orang teman itu saling bercerita di YouTube itu begitu. 2 orang teman saling bercerita. Lalu yang satu mengatakan, "Fulan, jika ada orang yang memberikan kepadamu 1 miliar, apa yang kau lakukan kepada dia?" Pernah dengar? Pernah lihat ini? Jika ada yang memberikan kau 1 miliar, apa yang kau lakukan sama dia? Katanya, kalau ada yang ngasih aku 1 miliar, aku cium tangannya. Kalau perlu aku
1.000 juta. Ya besok mati. Bawalah 1 miliar itu mati. Kalau ada orang yang mengatakan gak apa-apa mati pun jadi asal dapat 1 miliar, rasanya kalau orang Medan bilang udah end dia ya Pak, udah endor gitu. Dan kawannya itu bilang, kalau gara-gara 1 miliar aku mati, usah aku jadi. Kan gitu jawaban kita ya, usah aku jadi. Tapi apa kata kawannya? Kalau engkau besok tetap hidup tanpa 1 miliar, kalau engkau tetap hidup besok pagi, kenapa engkau tidak pernah bersyukur kepada yang memberimu kehidupan? Berarti harga hidup itu lebih mahal daripada 1 miliar itu. Bayangkan begitu kita buka mata, Allah sudah kasih kita 1 miliar dalam bentuk kehidupan. 30 hari, 30 miliar. Kaya kita sebetulnya. Tapi orang yang jiwanya kerdil, jiwanya lemah, yang dia cakapkan, yang dia omongkan, itu kekurangan dirinya, kelemahan dirinya, kemiskinan dirinya. Seolah-olah Allah tidak pernah memberikan rezeki kepada dia. Coba jawab, lancar rezekinya. Alah, payah sekarang. Jualan itu alah 50% aja untungnya. Alah itu udah paling hebat lah itu. Coba jawab saya apa? Alah, orang tua sehat-sehat gitu lah. Tak ada kalimat dia yang menunjukkan kesyukuran kepada Allah. Kalau nikmat hidup saja tidak bisa dia syukuri, apalagi nikmat yang lebih besar daripada itu. Saya pernah kasih challenge kepada mahasiswa, tantangan. Saya bilang sama mahasiswa, saya siapkan 500.000, setengah juta sekarang. Siapa di antara kalian tahu apa nikmat terbesar yang Allah berikan buat kita? Ini uang saya kasih 500.000. Yang bisa jawab ambil uang ini. Di kelas saya kasih mahasiswa challenge. Rata-rata jawaban mereka, apa nikmat terbesar? Iman. Apa nikmat terbesar? Islam. Apa nikmat terbesar? Tak ada yang mengatakan nikmat terbesar itu adalah hidup. Hidup adalah nikmat terbesar. Kalau kita nggak hidup, kita mau cerita apa? Kita mau cerita apa? Maka ketika seseorang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan tidak pernah berhenti, kurban itu adalah salah satu caranya. Bukan satu-satunya, salah satu cara. Jadi kalau orang tidak berkorban berarti apa artinya? Bapak Ibu, kita cek pada surah Luqman ayat 12. Allah bilang begini, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalimat ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah
Allah tidak mengambil manfaat dari rasa syukur kita. Jika seandainya kita tidak bersyukur, sedikit pun Allah tidak rugi. Jika seluruh manusia di dunia itu tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengurangi kebesaran dan keagungan Allah. Karena Allah mengatakan, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya pun dia tak mau, apa mau kita bilang sama dia? Bukan parah kan dia, pakai kali pun